Di awal abad 20, meskipun sistem tanam paksa telah berakhir, penderitaan rakyat Nusantara tak kunjung usai. Pemerintah kolonial Belanda menggantinya dengan kebijakan pajak yang semakin mencekik. Pajak tanah, pajak hasil bumi, hingga pajak penyembelihan hewan. Semua diperlakukan tanpa memikirkan kesengsaraan rakyat. Di Kabupaten Nganjuk, ketidakadilan ini memunculkan perlawanan. Bupati Sosro Hadikusumo yang menjabat saat itu mencoba meredam gejolak, tetapi rakyat semakin geram. Mereka menginginkan keadilan, dan di saat itulah muncul seorang pemimpin yang mengklaim dirinya sebagai Ratu Adil, Darmojoyo. Rakyat kita telah menderita terlalu lama. Aku bukan hanya pemimpin kalian. Aku adalah Ratu Adil yang akan menegakkan keadilan di tanah ini. Darmojoyo bukan sekedar pemimpin biasa. Ia adalah simbol perlawanan. Seorang mesianis yang diyakini akan membawa harapan bagi rakyat yang tertindas. Dengan dukungan para cantrik, ia memimpin perlawanan bersenjata melawan kekejaman kolonial. Pemerintah kolonial tak tinggal diam menghadapi perlawanan yang semakin kuat. Mereka mengirim pasukan tambahan melalui jalur kereta api. Pasukan ini diturunkan di stasiun Baron, lalu bergerak menuju benteng pertahanan Darmojoyo di Dusun Bendungan, Kedungrejo. Pertempuran tak terhindarkan. Para cantrik berjuang dengan senjata seadanya menghadapi pasukan Belanda yang jauh lebih unggul dalam persenjataan. Darah tertumpah di tanah Nganjuk. Perjuangan rakyat tak mampu menahan serangan kolonial. Darmojoyo dan para pengikutnya akhirnya kalah. Sebanyak 18 orang gugur, 49 orang ditawan, dan belasan lainnya luka-luka. Mereka yang gugur termasuk Darmojoyo dimakamkan dalam satu lubang di pemakaman umum Dusun Bendungan, Kedungrejo.
pada tahun 1906 sampai 07 itu ada pergulaan masyarakat yang di Bendungan. Ternyata di situ itu salah satu tokoh yang dikenal itu Kyai Darmojoyo yang banyak memiliki santri-santri banyak, pengikut banyak. Nah di situ ada permasalahan. Nah permasalahan ini terkait dengan tanah atau perkebunan tebu ya. Nah di sini dengan yang jelas awalnya itu dengan pertanian tebu dengan perusahaan pabrik gula yang ada di Bojong Manis. Nah setelah itu juga ada yang mencatat di Banda itu terkait dengan masalah pajak. Nah pajak artinya beliau itu Darmojoyo itu seorang saudagar, juga orang kaya juga petani yang cukup berhasil ya dan kaya. Nah di sini ada beberapa orang yang mungkin nggak senang, akhirnya melaporkan ke pemerintahan kolonial ke kabupaten. Akhirnya ada laporan negatif, akhirnya dilaporkan, akhirnya ada benturan. Dianggap Darmojoyo itu melakukan, mungkin pernah sempat demo kan di pabrik sana mungkin. Nah akhirnya penilaian dari pihak kolonial mungkin kurang bagus, akhirnya dianggap itu memberontak ya. Akhirnya beliau mungkin sebagai petani itu dianggap kurang bagus ya. Akhirnya dianggap pemberontak. Akhirnya dari pihak Belanda itu akhirnya bagaimana caranya Darmojoyo itu ditangkap, atau kalau ditangkap minimal dia mengikuti aturan yang ada oleh pemerintah. Akhirnya pihak Darmojoyo dan pemerintah itu tidak mau dengan aturan Belanda. Akhirnya secara nggak langsung itu benturan, akhirnya perang. Nah perang kalau kita lihat dari foto dan lukisannya itu perangnya di sekitar rumah Darmojoyo sendiri. Nah di situ jelas ada foto-fotonya terkait dengan ada tembakan, ada korban yang berjatuhan, itu betul-betul kelihatan. Nah menurut warga memang makam ini memang beberapa syuhada, menyebutkan syuhada atau pejuang itu akhirnya meninggal gugur itu di makam satu tempat, satu liang lahat di sini. Dan ini diwakili seorang Kyai Darmojoyo di sini. Cuman kita yang jelas kalau di data itu 1907 meninggal. Terus kabarnya pihak Belanda ini kewalahan Mas menghadapi pergerakannya dari Kyai Darmojoyo ini. Ya, bagaimana? cukup banyak harus mengeluarkan pasukan Belanda itu, sampai mendatangkan pasukan dari Surabaya lewat mempercepat perjalanan pasukan itu lewat rel kereta. Akhirnya turun di sekitar rel Sepur situ, Tanjung Anam situ, akan turun dan menuju ke sini. Itu aja masih kewalahan. Dari perang pertama itu pihak Belanda yang di Nganjuk sama pasukan itu kalah, akhirnya minta bantuan. Nah memang terkenal dengan Darmojoyo dan pasukannya atau santri-santrinya itu cukup sakti ya, sakti mandraguna. Ada yang menurut warga atau keluarganya itu memang nggak bisa dibunuh, ditembak atau itu kebal dari benda tajam apapun. Ini salah satunya. Tapi ada korban dari pihak pemerintah itu salah satunya Wedono Brebek dan Wedono Nganjuk, itu salah satunya. Korban dari pergerakan ini? Ya. Dari pihak pemerintahan itu juga ada korban ya. Ada salah satunya 2 Wedono dan salah satu penjaga dari keamanan pemerintahan itu ada satu lagi. Meskipun perjuangan Darmojoyo berakhir dengan kekalahan, namanya tetap dikenang sepanjang masa. Salah satu jalan di kota Nganjuk diberi nama Darmojoyo sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Perlawanan Darmojoyo bukan sekedar kisah sejarah, tetapi juga pelajaran bagi kita semua tentang keberanian, tentang perlawanan terhadap ketidakadilan, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Sejarah tak boleh dilupakan, karena dari sanalah kita belajar menjadi bangsa yang lebih kuat.
Aki Cyber melaporkan.